Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Resume. Mungkin kalian berpikir bahwa komik manga yang seru itu hanyalah komik yang berkualitas bagus dan memiliki cerita yang unik. Tapi nyatanya, komik manga kebanyakan menyajikan alur cerita yang terkesan biasa dan sama dari kebanyakan komik yang ada. Beda dengan komik manga yang memang populer untuk dibaca. Tapi kali ini Jimmy akan menyajikan komik yang sangat menegangkan, dalam tanda kutip membuat mana kalian melek serta yang membuat kalian tegak menghadapi sesuatu. Dikarenakan ceritanya yang unik dan berbeda dengan yang lain. Oke, jadi kali ini saya akan merekomendasikan 5 komik manga isekai hard ecchi terbaik versi Jimmy. Sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa, bagi yang belum bergabung di channel ini, silahkan kalian bergabung terlebih dahulu. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video rekomendasi komik dan manga yang menarik untuk kalian ikuti. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja pembahasannya. Mao no Hajime Kata. Cerita dimulai tentang pengkhianatan seorang pemuda bernama Aur. Dia adalah MC kita kali ini. Aur sangat terobsesi dengan kekuatan magic dan sumber kekuatan kehidupan. Beberapa dekade kemudian, dia akhirnya bisa mengisi kristalisasi magic dari dunia. Kristal tersebut adalah sumber magic yang paling kuat yang mengorbankan kehidupan alam dan sekitarnya untuk mengisi kristal tersebut, dan Aur menggunakan kekuatan tersebut untuk menjadi abadi dan awet muda. Sekarang Aur ingin membuat sebuah dungeon di mana dia tinggal bersama monster yang ia panggil dan membentuk dungeon terkuat serta menguasai dunia. Di sini Aur memulai rencana tersebut dengan mensummon demon sebagai pengatur dungeon tersebut. MC kita ini tidaklah naif, dia akan langsung membunuh orang yang menentang keputusannya. Di sini Aur akan mencoba memanipulasi orang yang masuk ke dungeonnya, seperti menahannya untuk menambah pasukan dan lain-lain. Karena Aur sendiri abadi, dia tidak dapat dibunuh oleh siapapun. Dan buat kalian tim Netori, pasti kalian akan merasa senang dengan komik yang satu ini. Jadi siapkan tisu untuk kalian gunakan. Fantasi. Oke, dimulai dengan sensor sedikit. Berceritakan tentang peperangan antara dua kerajaan dan seorang komandan yang secara terus memperluas wilayahnya melalui peperangan tersebut. Dan di sini kita diperlihatkan seseorang yang sedang singgah di kedai. Dia adalah MC kita yang bernama Sid Nexus. Dia berbincang dengan seseorang yang misterius dan ternyata orang tersebut adalah putri kerajaan yang menyamar. Setelah tahu, mereka berdua langsung keluar dari kedai dan ternyata MC kita diincar oleh pengawal kerajaan karena dekat dengan putri kerajaan. Terjadi kesalahpahaman antara mereka, akan tetapi semua prajurit itu tidak berdaya karena Nexus mempunyai skill dominasi yang membuat orang patuh terhadap perintahnya. Disinilah Nexus akan membantu sang putri untuk memenangkan peperangan mereka melawan kerajaan F. Pasti kalian tahu Nexus mempunyai skill yang dapat kalian visualisasikan sendiri. Komik ini masih sangatlah baru dan masih sedikit chapternya, jadi Jimmy sendiri belum bisa memastikan informasi yang valid untuk komik ini. Jadi saya hanya membuat kesimpulan dengan sekali lihat, dan karena ini komik yang gitulah, jadi saya nggak bisa jelasin dengan jelas. Class 10i de Oredake. Cerita diawali dengan kehidupan sekolah MC seperti biasanya. Dan MC kita kali ini bernama Kirishima Ran. Saat semua sedang asik ngobrol, tiba-tiba sang MC dan teman-temannya terbawa ke dunia yang berbeda. Mereka semua menjadi seorang sains yang mempunyai skill yang berbeda. Dari semua orang yang mendapatkan skill yang bervariatif, Ran malah mendapatkan skill lunatik yang dapat menjadikan seseorang sebagai budak. Karena skill tersebut, MC diusir dari istana dan dijauhi oleh teman-temannya. Akan tetapi, Ran tidak menyerah. Dia menjadikan kupu-kupu sebagai perantaranya dan memancing teman-temannya agar menjadi partnernya. Sekarang Ran memiliki tujuan untuk mempertahankan dirinya di istana sebagai seorang sains dan membuat teman-temannya patuh untuk membantunya. Oke, kalian tahu sendiri kan apa yang dimaksud dengan patuh? Isekai Majutsushi.
Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan keberadaan seseorang yang disummon ke isekai, dan salah satunya dia adalah MC kita yang bernama Yard Werner. Sebelumnya, dia adalah seseorang yang bermartabat sebagai penasehat dan juga seorang ahli magik di kekaisarannya. Di saat ke ruang tahta, rupanya mereka berempat adalah seseorang yang dipanggil dari dunia yang berbeda untuk membantu kerajaan di dunia tersebut. Sebenarnya, Yard sendiri tidak peduli dengan membantu kerajaan, akan tetapi Yard hanya ikut-ikutan saja dan berencana mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan hanya peduli dengan penelitiannya. Di saat Yard ingin beristirahat, ia kedatangan seorang maid yang ingin membantunya. Akan tetapi, karena skill Yard, dia bisa mengetahui segala rencana jahat maid tersebut. Yard langsung menyerangnya dan terungkaplah sikap Yard yang sangat kuat. Sekarang Yard bisa memanipulasi orang-orang dan juga melanjutkan penelitiannya sebagai seorang mage. Isekai Nettorar. Buat kalian para penggemar kucing poi maupun awak kapal Kapten Poi Bear, pastinya kalian tidak asing dengan istilah NTR atau NRI. Jadi pastinya kalian akan suka komik yang satu ini. Kembali ke flashback di mana sang MC bernama Naoto Kiritani berada di dunia asing dan bertemu dengan monster yang kuat. Akan tetapi, dia diselamatkan oleh seorang remaja bernama Kenji Kinoshita yang akan menjadi partner perjalanan sang MC sekaligus sahabatnya. Di dunia tersebut, semua orang memiliki skill atau gift yang mempunyai kekuatan yang bervariasi. Naoto dan Kenji termasuk salah satunya. Kenji memiliki skill yang akan memberikannya kekuatan serta kemudahan untuk take level pada dirinya. Sedangkan Kenji sendiri memiliki gift yang dapat menyerap XP dan skill orang lain. Dengan melalui beberapa metode, Kenji dapat menyerap kemampuan seperti pertarungan yang menegangkan dengan perampok ataupun pertarungan yang menyenangkan. Singkat cerita, mereka berdua akan mengalahkan sang Raja Iblis. Akan tetapi, Naoto menganggap sifat Kenji terlalu baik dan dapat dimanipulasi oleh orang lain. Jadi sekarang tugas Naoto atau sang MC kita adalah menyingkirkan orang-orang yang memanfaatkan sahabatnya dan mencari cara menaikkan level dengan cepat dan efisien. Oke, itu dia pembahasan rekomendasi 5 komik manga isekai hard ecchi versi Jime. Karena ini adalah komik yang hard, jadi di video ini Jime nggak bisa terlalu fleksibel dalam menjelaskannya, tapi kalian bisa langsung ke TKP dan menelusurinya sendiri. Jime sudah sediakan linknya di komentar. Buat kalian yang punya rekomendasi komik yang seru untuk dibahas, silahkan kalian komen di bawah. Dan buat kalian yang belum bergabung channel ini, silahkan kalian tekan subscribe dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan rekomendasi komik dan manga yang menarik untuk kalian ikuti. Oke, see you di next video pembahasan rekomendasi berikutnya. Bye bye.